Tal arsy wa midada. Kelihatan enggak? Yang atas kelihatan? Kelihatan ya? Sorry. Mending pakai punya saya jadi todong. Pakai kabel begitu. Ntar gak nyambung. Ini mati mas. Ada yang lain? Udah hijau ini. Oh sorry. Oke. Cek. Judul kajiannya? Oh nyaman. Aneh-aneh wae dakwah Islam. Nyaman. Tadi saya pagi suruh ngisi judulnya kamu. Gambar posternya saya sedang babak belur. Kamu sudah mukulin saya. Mungkin itu artinya. Masya Allah wis aneh-aneh. Wis terserahlah. Itu pasti Ustadz Akbar. Baik. Kita akan membahas kalau kita tentang nyaman sebagaimana ayat yang tadi disebutkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Maka sesungguhnya di dunia itu cuma mata sama gurur, senda gurau dan permainan. Maka Allah ingin menunjukkan kamu jangan serius di sini. Namanya orang main ya jangan serius-serius. Kalau orang main serius-serius itu bocah. Main sepak bola kalah terus berantem itu bocah. Kalau cowok udah gede, kalau dewasa ya kalah aja. Gak penting menang atau kalah, permainan. Kecuali antum kerja di situ ya. Gak ada yang pemain bola kan di sini kan. Ini cuma permainan. Maka saya ada satu video ini mudah-mudahan kelihatan yang belakang. Sorry. Wah. Bisa enggak sih? Nah, bukan ini. Oke. Gambar apa ini? Tikus. Tikusnya pakai baju. Kira-kira kemana mereka? Ngantri KRL dari Bogor ke Jakarta. Golek duit mbak. Kerja. Apa yang mereka, ternyata semua tikus itu manusia, mereka nyari sama apa? Nyari happiness, kebahagiaan. Mereka rela macet-macetan, tikus itu mereka rela menghabiskan waktunya untuk nyari uang. Kalau nyari uang mereka pengen ngebeli kebahagiaan. Yang mereka kebanyakan dari mereka menganggap bahwasanya kebahagiaan adalah sebentuk barang yang mereka inginkan. Kalau punya barang yang dia inginkan maka dia akan bahagia. Wah, udah dapat yang lain. Apakah bahagia? Enggak. Pengen yang lainnya lagi. Udah dapat baju. Akhirnya rebutan, bertumpah darah. Berantem. Sampai terjadi pertumpahan darah, dia dapat LCD 4K. Bahagia? Enggak, pengen kendaraan. Akhirnya beli mobil. Seneng naik mobil kebut-kebutan. Asal gebay-gebay di jalanan ibu kota, katanya naif. Macet. Gak berguna ternyata mobilnya. Bahagia? Enggak. Ojo ditiru. Jangan.
Akhirnya ketika suntuk, udah mulai suntuk, semuanya sudah dicoba, akhirnya dia meneguk 1 botol, 2 botol, 3 botol, 4 botol. Pertanyaan saya, apakah sudah bahagia? Enggak. Ngefly. Dia bahagia sejenak, akhirnya dia terjatuh lagi. Dan ternyata dia pahami bahwasanya itu cuma halusinasi. Akhirnya ngelihat uang lagi, dimulai lagi. Nyari uang untuk mendapatkan barang yang dia inginkan. Dikejar uang itu, diikutin kemana pergi uang itu. Nah, ada yang ngerasa pernah jadi tikus? Akhirnya mereka terjebak dalam lingkaran setan yang sedemikian. Nyaman dalam dunia, nyaman dari apa? Dalam pengejaran dunia. Padahal itu cuma permainan. Gak dewasa memahami dunia. Urip mau ngambung lu ngombe, itu kata orang-orang tua. Kalau orang tua sudah menasihatkan seperti itu kepada antum, apakah antum akan serius dalam minum itu padahal minum itu singkat? Tadi adegan terakhirnya tikusnya ngejar apa? Uang. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan dengan sempurna dari video ini. Beliau gak nonton videonya ya. Beliau mengatakan seperti ini. Dunia itu ibaratkan bayang-bayang. Kalau kamu, antum kejar bayang-bayang itu, maka antum gak bakal dapat. Tapi seandainya kalau antum meninggalkan bayang-bayang itu, maka tidak ada pilihan lain bagi bayang-bayang kecuali ngikutin antum. Jadi cari kerja, cari nafkah, cari penghidupan sewajarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Biarkan rizki yang mengikutin antum. Allah Subhanahu wa taala bukan berkat kerjaan antum, bukan berkat jeripayah antum. Semuanya rizki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Rizkum minallah. Rizki itu dari Allah, bukan dari kerjaan antum. Saya kalau ditanya sama orang kerjaannya apa, mas, saya juga gak tahu kerjaan saya apa. Masya Allah. Tapi saya gak ngapa-ngapain nih, rizki saya air minum putih. Di dalam insya Allah ada jajanan. Dan antum gak bisa mengakses jajan itu, saya bisa. Rizkum minallah. Rizki saya itu dari Allah. Maka Imam Al-Ghazali itu mengatakan bahwasannya ada 4 hal yang sudah ditetapkan sama Allah. Salah satunya jodoh dan kemudian rizki, kematian. Dan hal itu yang namanya rizki akan Allah tunaikan kepada antum sebagaimana Allah itu menunaikan kematian kepada antum. Yang namanya rizki itu akan mengejar antum sebagaimana ajal itu mengejar antum. Jangan khawatir. Jodoh itu sudah dirisikan sama Allah, ada jatahnya. Kalau antum gak dapat jodoh sampai sekarang, husnudon sama Allah saja. Mungkin jodoh antum sudah meninggal tahun lalu. Anda belum ketemu aja. Sudah ada jatahnya masing-masing. Subhanalladzi azwaja kullaha. Sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatunya itu berpasang-pasangan. Matahari pasangannya bulan. Bumi langit. Laki-laki perempuan. Jangan nyari laki-laki yang lain. Suami solehah. Jangan. Saya pernah itu pas jadi takmir.
Ada orang rajin banget pergi ke masjid. Sebelum adzan sudah di situ, tapi pulangnya belakangan. Gemar banget ketika disuruh meluruskan shaf. Desel-desel gitu ya. Kalau ada yang biasanya takmir yang putih, yang dari Sunda, alhamdulillah saya gak masuk targetnya dia. Biasanya dipicetin pahanya. Mas, ayo nyari makan. Akhirnya kemudian ketahuan. Homo, Mbak. Tapi rajin ke masjid. Kita sidang, saya tanya, lah kenapa kok homo kok sering ke masjid? Soalnya pengen nyari pasangan yang soleh. Masya Allah, luar biasa. Rusak tenan. Nah kebanyakan manusia itu meyakini bahwasanya orang itu akan bahagia ketika rizkinya dipenuhi, dan rizki itu berupa harta. Kebanyakan dari kita menganggap bahwasanya kita bahagia ketika mendapatkan barang-barang yang kita inginkan. Padahal keinginan dan kebahagiaan itu beda jauh. Beda jauh keinginan dama. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fidda wal khayli musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Jadikan jebakan-jebakan kalian ketika kalian masih hidup di dunia, supaya kalian terhalusinasi terhadap kebahagiaan-kebahagiaan yang bukan kebahagiaan-kebahagiaan yang real. Apa itu? Wanita, godaan terhadap wanita. Kalau yang perempuan ya terhadap laki-laki. Jangan tergoda karena wanita yang lain. Kenapa pengen cari pasangan yang soleh? Kebalik. Antum jangan cari yang soleh. Ntar tak usir dari masjid antum. Itu pasangan. Dulu saya memahami ini agak gak paham. Oke lah kalau bagi laki-laki itu wanita godaan, tapi buat perempuan apa? Perempuan itu lebih jutek, lebih jago menyembunyikan. Ini ada yang lain. Oh, cek. Lebih pandai menyembunyikan maksud dalam hati. Kalau kita punya pasangan jalan di supermarket misalkan, kalau cowok ngeliatin cewek cantik itu ketahuan sama istrinya. Kenapa? Karena lehernya ngikut biasanya. Kalau cewek gak kelihatan, lirikannya luas, daya tangkapnya kelihatan kemana. Saya dulu gak paham, sampai kemudian muncul tren tentang opa-opa. Oh ternyata memang fitnah laki-laki buat perempuan, fitnah perempuan buat laki-laki. Baru lihat ada kemudian muncul kalimat aneh-aneh, hamil online apalagi itu. Suamiku, jangan ditiru ya. Saya punya teman yang kayak gitu namanya Fuad Naim. Jangan ditiru, perlakuan buruk. Saya itu pernah di privat tentang Korea sama beliau. Karena saya pengen banget. Setiap bikin kajian kok rame banget padahal gak ada isinya bagi saya. 3 kali saya ikut, 3-tiganya saya pulang gak dapat apa-apa. Maksudnya ini apa kajian? AADK. Saya datang sama Mas Husen sama Ustadz Cahyo. Saya gak lihat materinya, tapi ngeliatin akhwat-akhwatnya teriak-teriak. Baru slide-nya ganti teriak-teriak, ini apa-apaan ini? Ini ada apa? Sampai kemudian sampai ke rumah, pas ketika kita ngontrak bareng, Mas, Mbok Yo diajarin tentang K-pop, tentang Korea. Saya pengen tahu. Soalnya kan kita sama-sama dakwah anak muda. Oke sini bro, dinyalakan TV-nya, LCD-nya. Saya udah ngefasilitasin supaya saya bisa privat. Saya pelangganan Netflix. Gara-gara itu. Gak penting kan ya? Gak penting. Kalau kita punya temen yang gak penting, kita ikut-ikutan gak penting. Akhirnya ini bro, the best ever. K-drama the best ever. Apa yang dia tunjukkan kira-kira yang paling bagus dalam Korea drama? Ditunjukin dots.
Tahu film Dodge? Tahu ya? Tahu kan ya? Film tahun berapa itu sih? Tahun berapa Pak? 2016. Oke. Saya nonton 2019 akhir. Baru. Pas sampai kemudian beliau duduk sama temennya. Teman dari Yogyakarta di sebelahnya namanya Mas Sis, sekarang jadi editornya Ustadz Felix. Saya nonton sampai adegan di mana siapa itu nama cowoknya itu yang baru cerai itu? Siapa? Apa? Oh. Apa namanya? Siapa namanya? Song Joong Ki sama siapa? Song Hye Kyo. Song Joong Ki, Song Hye Kyo. Apalin Mas? Modal antum ini ya buat ngelamar akhwat. Karena mereka tertarik dengan yang demikian tapi tidak kepada Anda. Apalin? Song Joong Ki, Song Hye Kyo. Song Joong Ki susah banget ya. Song Joong Ki ketika itu ada adegan Song Hye Kyo-nya nelpon. Song Joong Ki-nya dorong teleponnya ditangkap dari belakang. Kayak Subasa sedang nipu Hyuga. Nonton Subasa tuh ya, ditipu set ya. Tiba-tiba tangkap set. Mas Fuad sama temennya di sebelahnya teriak-teriak gara-gara itu. Allah. Oke lah, saya mencoba tenang, saya biarkan dia. Setelah reaksinya itu selesai, mereka berdua ngeliatin saya. Seolah-olah saya yang salah. Saya yang aneh. Dan kemudian bertanya Mas Fuad, antum kok diem aja? Saya harus bagaimana Mas? Saya harus gimana nonton yang benar, nonton Korea itu yang benar? Apakah tidak sekedar nonton tapi juga ada gerakan-gerakan tertentu yang saya harus lakukan? Iya gimana kek? Terus kemudian saya tanya, emangnya antum baru nonton sekali ini? Oh ini yang ke-7 kali bro. Loh yang ke-6? 6 sudah hatam 6 kali. Tetap teriak-teriak Mas. Tapi kajiannya akhwat semua Mas. Antum mungkin perlu jadi kayak begitu Mas supaya laku. Di antara kita bertiga, saya Hawariyun sama Fuad Naim, yang laku dia Mas. Yang lainnya belum nikah. Pinter gak perlu gitu kan. Ganteng gak perlu. Blow on suka Korea laku. Masya Allah tabarakallah. Hingga sampai kemudian ada adegan berantem bawa pencuri dan segala macam itu. Saya bilang yang mobong pencuri ingat temennya Song Joong Ki. Ya bener ya temennya Song Joong Ki ya. Song siapa itu? Song Gokong itu ya. Dipapah gitu. Kemudian saya bilang, Mas ini cowok yang tadi yang ngambil HP ya? Bukan. Gitu aja gak ngerti. Lah bagi saya mukanya sama semua. Mukanya sama. Gak ada perbedaan. Namanya susah dihafalkan. Tidak tercantum dalam kalimat-kalimat hadis dan kitab-kitab para ulama. Asing semua bagi saya. Satu orang itu cek. Satu orang aja namanya 3 baris. Betapa susahnya kita menghafalkan nama dengan muka yang relatif sama. Mukanya sama Mbak. Gak tahu, saya gak betah satu episode selesai. Hingga sampai kemudian saya tentang ilmu ruqyah, saya mau bikin materi tentang cik. Oke. Tentang penciptaan Adam. Sebelum Adam siapa yang diciptakan dulu? Siapa? Malaikat sama jin. Iblis itu dari golongan minal jin. Iblis itu golongan jin cuma dimuliakan sama Allah karena ibadahnya. Kemudian saya searching di Google makhluk yang sebelumnya diciptakan sebelum Adam. Saya ketik jin. Yang keluar tidak sesuai dengan harapan.
Ini siapa? Orang yang menggeserkan eksistensi makhluk yang diciptakan sebelum Adam diciptakan. Di Google yang keluar bukan jin yang ada di kepala saya. Orang Korea yang keluar. Saya panggil Mas Fuad yang kamarnya di lantai 2. Mas Fuad, Mas turun Mas, ini siapa? Siapa lagi ini? Ini orang siapa? Berani-beraninya menggeser eksistensi jin. Besok insya Allah ada yang namanya Dajjal, ada yang namanya Iblis. Dan ketika disebutkan nama Dajjal kita teriak-teriak. Ketika disebutkan nama Iblis kita teriak-teriak. Lu bisa jadi itu loh. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hanya orang yang beriman yang tahu mana Dajjal, mana orang biasa. Karena ada tulisan kafaronya. Siapa tahu opa-opa itu Dajjal. Dajjalnya dari opa-opa. Yang mukanya tidak leswes. Kenapa? Tercampur oleh plastik. Gak leswes sama sekali. Makanya kita dengan BBN untuk memberantas bucin-bucin yang demikian. Hidup BBN. Gak leswes, banyak mikroplastiknya. Jangan tersinggung ya. Saya gak ngerti apa-apa. Kalau saya bilang gitu mesti dimarahin sama Mas Fuad soalnya. Antum ini gak ngerti. Emangnya harus gimana Mas? Saya bilang ini siapa Mas? Oh itu jin namanya. Emang namanya jin Mas? Iya namanya jin. Ada orang ngasih nama jin. Siapa dia? Dia personil BTS. Apalagi BTS Mas? Itu apa itu? Boy apa grup-grup itu namanya? Idol group. Apalagi idol group Mas? Kayak boy band, oh boy band. Kayak Smash berarti Mas. Enggak, beda sama Smash, marah dia. Apa ini? Kayak Cowboy Junior Mas, tambah marah. Beda itu, beda. Ngapain marah? Akhirnya ditunjukin apa itu BTS, ditunjukin satu talk show. Yang BTS itu personilnya 7 kata dia. Ketika talk show di Amerika Serikat dipanggilin orangnya satu-satu. Ketika muncul yang pertama, saya ngeliat, oh saya tahu ini Mas, ini jin Mas. Bukan, itu siapa gitu. Terus yang kedua dipanggil, wah ini pasti jin. Bukan, ternyata bukan. Sampai ketiga, wah kalau ini cuma tahu ini, pasti gak mungkin salah, jin ini Mas. Bukan lagi. Sampai 6 kali saya berusaha menjawab, ternyata jin. Muncul yang ketujuh. Dan saya kira semuanya itu jin. Ketika berbaris, kemudian mereka berbaris, saya tanya ke Mas Fuad, Mas bedanya jin sama yang lain apa? Mukanya sama. Apa yang membedain mereka? Ibaratkan kita itu sedang di challenge itu ya. Carilah perbedaan dari 2 gambar ini. Tapi cuma dikasih waktu 2 detik. Bukan, ini jin Mas, bukan. Apa ini? Kok ada orang kayak gitu ya? Minan nisa wal banin wal qanatirin. Kita diuji dengan keluarga-keluarga kita, dengan harta-harta kita, dengan kendaraan. Oh kok malah diputar lagi? Pasti jin yang mencet ini. Nah, kok malah mencet-mencet dewe. Sekarang jin mulai tidak bersahabat. Nah, sampai mana tadi? Lah gitu ya. Jadi kita digoda lewat kendaraan dan harth, ladang. Ladang itu apa? Ladang itu bisa berupa penguasaan kekuasaan kita sekarang, aset kita sekarang, usaha kita sekarang, itu turunan-turunannya. Semua itu Allah ujikan kepada kita supaya kita itu salah kaprah terhadap kebahagiaan. Kita semuanya pengen bahagia bukan? Supaya kita itu teralihkan jalan kita, terhalusinasikan dari kebahagiaan. Kerjaannya siapa itu? Atau cek. Kerjaannya siapa itu? Setan. Fabima aghwaytani la aqudanna lakum cek.
Fabima aghwaytani la'aqudanna lakum siratal mustaqim. Kalau begitu wahai Allah, ini adegan negosiasinya iblis sama Allah. Ketika iblis sudah dikasih umur panjang sampai hari kiamat, iblis minta kalau begitu izinkan aku menggoda manusia wahai Allah. Dari siratal mustaqim, dari jalan menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Supaya dia sibuk mengejar kebahagiaan yang sesungguhnya kebahagiaan itu bukan kebahagiaan yang sebenarnya. Hingga pada zaman sekarang itu kebanyakan itu waman aktsara man fil ardi yudillukan sabili. Kalau kita ngikutin kebanyakan orang maka kita itu akan hilang dari jalan sebenarnya. Jalan trek yang lurus dari Allah untuk kita bahagia, kita itu akan teralihkan karena kebanyakan manusia teralihkan. Pertanyaan saya, orang sekarang memahami kebahagiaan itu dari apa? Harta, tahta, wanita. Yang paling tinggi apa? Kalau kita kaya dan sekarang kalau kita terkenal. Dianggapnya kalau terkenal sama kaya kita bisa bahagia. Enggak. Saya lumayan dekat sama Mbak Dewi Sandra. Satu ketika beliau bikin postingan yang Masya Allah, instant story-nya berbunyi, aku kalau bisa diizinkan sama Allah, aku pingin orang itu kaya dan terkenal sebagaimana saya, yang pernah saya dapatkan. Kalimat berikutnya sadis, supaya mereka tahu bagaimana rasanya. Artinya itu gak ngebahagiain. Antum ngira bahwasanya orang kaya itu bahagia. Iya, soalnya antum miskin. Antum kira kalau terkenal itu kita akan bahagia. Iya, soalnya kita sedang gak terkenal. Coba tanyakan terhadap orang yang kaya, terhadap orang yang sudah terkenal. Saya punya kenalan orang kaya kemarin, diajak ngisi ke orang kaya. Rumahnya di salah satu Jakarta dan pinggir jalan. Kalau masuk ke rumahnya gerbangnya gede banget, masuk ke rumahnya itu halamannya lapangan futsal. Ada lapangan basketnya. Masuk terus itu naik mobil, baru ada rumah. Rumah di tengah-tengah hutan yang ada pohon-pohonannya. Rumahnya Mas gak kehitung. Tapi setelah selesai kajian, curhatnya apa? Ustadz, saya itu tetangga saya itu kemarin 3 hari yang lalu, seminggu yang lalu itu meninggal. 3 hari yang lalu itu meninggal juga yang lainnya. Saya gak bisa tidur gara-gara itu Ustadz. Kenapa? Saya dapat sindrom apa itu namanya, yang susah banget diingat sindrom itu. Penyakitnya orang kaya aneh-aneh Mbak. Sindrom. Ya. Cik. Tolong. Ada yang lain Mas? Oh. Oke. Yang gara-gara melihat tetangganya mati, dia itu gak bisa tidur selama 2 minggu. Sebab apa? Sebab dia ngerasa bahwasanya dia berikutnya. Aneh penyakitnya. Kemudian ada yang lain apa? Gak berani ngelihat muka anaknya. Kenapa? Karena pernah nyusuin anaknya, dia ketiduran, anaknya ketindihan, sampai bangun-bangun anaknya sudah mukanya biru. Sejak saat itu sampai kemudian anaknya umur 4 tahun dia gak berani ngelihat muka anaknya. Orang kaya itu punya ujiannya masing-masing. Dan penyakitnya aneh-aneh. Insya Allah kita gak bakal dapat penyakit kayak gitu ya. Saya gak mau ngelihat anak. Ya gimana ruangannya cuma 1 ruangan di rumah. Nah, ini kebanyakan dari teman-teman kita atau adik-adik kita menganggap bahwasanya harta sama popularitas itu menghasilkan kebahagiaan. Ini ada satu video saya. Dalam subscriber yang hampir menginjak 12 juta, Atta kini menduduki kursi nomor 1 subscriber Asia Tenggara. Dengan subscriber selangit, menjadikan seorang Atta Halilintar berpenghasilan selangit pula.
Dikabarkan penghasilan Atta yang didapatkan melalui YouTube sekitar 4,5 miliar untuk satu video. Penampilannya pun kini sungguh tak biasa. Tercatat, setiap kali tampil ke publik, gaya berbusana sang sulung dari 11 bersaudara ini mencapai 1,5 miliar rupiah. Lihat wallpaper gua guys, ini udah wallpaper gua 3 bulan terakhir. Dan mobil ini 6 bulan yang lalu gua pakai syuting. Dan sampai sama Andre, sama anak-anak dijadiin DP Instagramnya. Karena itu salah satu mobil yang pengen banget gua bawa pulang guys. Dan ini adalah mobil future car bro. Jadi dia bukan hanya mobil zaman sekarang atau mobil zaman old. Ini adalah mobil masa depan. Dari bentuknya, teknologinya, dan kemampuannya, dan pokoknya segala macamnya. Oke, kayaknya kita bikin video depan rumah gini udah sering ya. A few moments later. Udah datang bro. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Allah. Subscribe. Oke, udah datang guys. Manja sekali guys. Oh siap. Gila. Oh pak, ini kecil. Oh siap, udah siap. BMW i8 biar makin semangat. Buat semangat dagang, semangat berkarya. I can believe this. Achievement paling besar yang terjadi di hidup gua sekarang. Sesuatu yang gua beli yang paling siapa yang nyangka guys, 3 bulan yang lalu gue jadi DP, 6 bulan yang lalu gue syuting pakai ini, dan gue sama sekali nol besar, belum ada duitnya buat beli ini guys. Alright guys, naik ke atas nih guys, pintu eksotis. Alright, first start. My God, start engine. Wadaw. Nah, mantap ya. Kata Allah, khayli musawwamati. Jadikan indah wanita, harta, dan kemudian Allah menyebutkan khayli musawwam. Kuda-kuda pilihan. Apa itu kendaraan? Kendaraan top. Pertanyaan saya, apakah Atta bahagia ketika dapat mobil? 30 menit lagi? Oh Masya Allah, 30 menit lagi mas. Mungkin dia bahagia pada hari itu. Pertanyaan saya, seberapa lama kebahagiaan itu bertahan? Dengan penghasilan sekali upload 4,5 miliar. Harga mobilnya 6 miliar. Tinggal 2 kali upload bisa beli yang bagusan. Itulah ujian. Kalau kita punya mobil seperti itu kita bahagia atau malah tertekan mas? Tertekan gak iso turu, kalau bisa ya tidur dalam mobil. Takut bangun-bangun hilang. Dan ini kebanyakan adik-adik kita, adik-adik antum yang masih kecil-kecil. Bahkan di TPA di masjid-masjid. Itu kalau nonton YouTube, nontonnya ini. Jangan dikira itu aman, enggak. Orang kalau nonton berarti dia menginginkan dan nontonnya terus-terusan. Dia menginginkan dia untuk jadi seperti itu. Antum ketika kecil, antum nonton Power Ranger, pengen jadi Power Ranger enggak? Pengen sampai berantem sama teman kita. Aku yang Ranger merah, enggak aku aja. Berantem kita, kenapa? Karena kita pengen tontonan itu mempengaruhi. Makanya betapa Allah sangat menjaga pandangan kita. Karena tontonan itu sangat kita. Godul basor itu sangat penting dalam kita. Maka pernah satu ketika saya sholat maghrib, di depan saya, rumah saya itu ada masjid. Saya sholat, setelah saya sholat maghrib biasanya orang perumahan itu bawa anaknya masing-masing. Selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Tiba-tiba anak-anak kecil itu yang usianya SMP, SD berdiri tanpa instruksi. Dan kemudian ke soft belakang bikin halakoh. Saya pas itu dari belakang nguping mereka. Ternyata apa yang mereka diskusikan? Mereka bilang, sudah tahu enggak bahwasanya Asyap sudah mengeluarkan lagu terbaru. Di masjid bapaknya zikir, anaknya diskusi sengit tentang itu. Oh bukan, ada yang lebih baru kok. Bukan itu yang terbaru. Itu. Jadi bagi anak-anak bahwasanya kebahagiaan itu kalau terkenal, punya subscriber. Nanti saya akan jelaskan. Atau ini tren di antara anak-anak muda. Tahu? Berapa outfit lo?
Oke, Jason. Namanya Oke, boleh Jason. aku nanya harga outfit lo dari atas sampai bawah? Boleh, boleh. Oke. Dari hoodie lo berapa nih? Ini hoodie Ferromong mau beli 30 juta. 30 juta, oke. Jaketnya Terus, 30 juta. celana lo? Ini cara gap sendiri. This is Celananya 1 million. sejuta. 31, terus Louboutin? Ini Louboutin gua 25 juta. Sepatunya 25 juta. Berarti 56 ya. Ya, Terus Givenchy? Givenchy Fendi ya? ya Fendi bag. This is 10 million. Tasnya 66 lah ya. 10 juta. 67. Oke. Ya, 6 Terus ada lagi ya? Ini Glory ini. Cincin, Mbak. Bulgari ini. Besi lingkar. Sama Harganya 30 juta. Sama ini 97. kita ngintip aja ya. Jam Oke. sama 12 angkanya. RM12 ya itu ya? M12 kalau Harganya? is $800,000 or 12. 12 juga. Oke. 12 Kalau miliar. outfitnya 12 miliar 97 juta. Oke. Itu gila sih. Oke. Gue mau nanya. Itu tren. Tren masa sekarang. Seolah-olah kalau makin besar harga dari barang yang kita miliki, kita semakin bahagia. Pertanyaan saya, dia bahagia? Mungkin untuk saat-saat tertentu, tapi tidak untuk selanjutnya. Kullu man 'alaiha fan, semua yang di dunia itu diciptakan fana. Ada batasannya. Kalau berlebihan malah nikmat yang berlebihan hadir kepada antum itu adalah kita buat antum. Nikmat yang berlebihan yang diberikan, yang antum konsumsi itu siksa buat antum. Di sini ada yang suka makan sate ayam enggak? Suka. Kalau lapar tak belikan satu porsi, suka enggak, Mbak? Suka. Tak belikan sudah, tak belikan porsi yang kedua, tak suruh habisin. Suka enggak? Oke. Sorry. Lebih suka yang pertama atau ketika dibelikan yang kedua? Yang pertama. Tak belikan 5 porsi lagi, tak suruh ngabisin. Siksaan itu. Paham kan maksudnya? Kita justru tersiksa. Karena apa-apa yang berlebihan dari dunia ini itu siksaan, bukan nikmat. Karena Islam mengajarkan ambil secukupnya, sedekahkan sisanya. Ini Jason. Dan orang zaman sekarang pengen punya harta dan pengen terkenal. Cita-cita orang zaman sekarang kalau antum tanyakan dia pengen jadi apa? Gak mungkin terbesit sedikit pun sebagaimana ketika kita kecil. Guru TK saya nanya saya, guru SD saya nanya saya, cita-citamu apa? Pengen jadi presiden. Dulu zaman kita masih kecil. Kalau guru mau mendoakan belajar yang rajin, tak doakan kamu semua jadi presiden. Bahkan julukan saya dari guru saya itu, julukan untuk saya dari guru saya, hei Soekarno kecilku. Kalian bunga-bunga bangsa. Itu guru saya menyebut saya. Mungkin dari doa beliau sehingga saya jago ngegas. Itu. Dulu ketika ditanya pengen jadi presiden, kenapa? Karena zaman itu presidennya keren. Saya gak bilang presiden sekarang gak keren ya. Kerennya masuk TV tiap hari. Setiap jam 9 malam, pemirsa, dunia dalam berita. Pak Harto keluar. Wah ini keren. Udah punya kekuasaan, terkenal, maka orang pengen jadi presiden. Pertanyaan sekarang, presiden yang nanya sekarang gak terbesit sedikit pun dari anak ini untuk jadi presiden. Pak, Saya mau bertanya pada Raffi, apa Pak? cita-citanya pengen jadi apa? Jadi YouTubers Pak. Anak-anak coba didengarkan. Raffi tadi saya tanya cita-citanya apa? Jawabnya jadi YouTubers Pak. Ini pasti seneng main YouTube ini, seneng main medsos, betul? Betul Pak. Coba ceritakan, kalau YouTube tuh seperti apa sih? Kok pengen jadi YouTubers? Karena saya YouTubers itu kalau banyak subscribernya kita kan bisa menghasilkan uang. Oke, saya stop dulu. Stop dulu ya. Mangga.
anak kecil kita itu ternyata sudah terbentuk dengan media bahwasannya hedon itu adalah gaya hidup yang mereka pengen tuju. Cinta terhadap materialisme itu adalah gaya hidup yang mereka tuju. Itu masalah loh mas, kita ketawa ngelihat mereka iya. Tapi kalau bagi orang yang berilmu dia akan melihat itu dengan penuh kesedihan sebab dia tahu ini sedang terjadi masalah yang besar. Sultan Muhammad Al-Fatih mengatakan kalimatnya, kalau kalian tidak mendengarkan tawa anak-anak di dalam masjid ketika kalian sholat berarti peradaban kalian sedang bahaya. Itu kalimat orang yang berilmu. Kalau yang gak berilmu semakin banyak anak-anak di masjid semakin bahaya di masjid. Itu pola pikirnya Belanda. Siapa yang menanamkan itu? Belanda. Karena Belanda gak pingin generasi-generasi muda dekat sama masjid. Sehingga izin pembangunan masjid ketika zaman Belanda hanya boleh di pojokan kota dekat kuburan. Dan diceritakan dengan cerita-cerita mistis. Sehingga anak-anak takut untuk pergi ke situ. Jangan sampai kita menjadi agen-agennya Belanda pada hari ini. Pakai ilmu. Pernah satu ketika di MT Haryono ada Saida. Gedung yang miring itu ya. Pernah tanya, mas ini kenapa kok gak ditempatin ya? Kan saya gak tahu. Ini orangnya kebetulan ditanya itu arsitektur, ini miring Ustaz. Saya liatin, kayaknya normal-normal aja, gak kelihatan miringnya. Tapi bagi dia miring. Ketika saya lihat di YouTube, di drone, oh ya miring beneran. Kenapa? Karena dia punya ilmu, saya enggak. Ilmu, infrastruktur ilmu pembangunan dia punya, saya tidak. Kalau orang gak punya ilmu, anak sedang miring, dia gak tahu malah dia ketawa-ketawa. Tapi kalau punya ilmu dia tahu ini sedang generasi sedang dilanda masalah besar. Kebayang gak kalau generasi-generasi pemimpin-pemimpin kita itu adalah pemimpin yang hedon. Segala sesuatu bisa diatur asal ada uangnya. Karena yang penting bagi dia, yang penting punya subscriber, yang penting dari subscriber itu punya uang. Dia terkenal, punya uang. Asal ini sudah dipenuhi maka dia rela melakukan apa saja. Bahaya mas. Saya juga pernah melihat penelitian dari orang Prancis, Anthony McLennan. Dia meneliti dengan rentang panjang waktu belasan tahun. Dan kemudian dia menemukan satu kesimpulan bahwasanya kalau kita mau melihat kualitas sebuah bangsa 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, lihatlah cerita apa yang berkembang di tengah-tengah mereka pada hari ini. Cerita apa yang banyak diceritakan oleh anak-anak pada masa itu. Itulah kualitas 30 tahun bangsa itu. Bangsa kita, pejabatnya baik-baik atau para korupsi? Korupsi, kenapa? Saya meyakini bahwasanya ketika kita kecil, kita diceritakan kancil mencuri ketimun. SD ceritakan kancil mencuri ketimun, masuk ke TPA ada kisah kancil mencuri ketimun, di buku-buku kancil mencuri ketimun, di rumah pengantar tidur kancil mencuri ketimun, sehingga yang muncul dari mindset anak kecil itu bahwasannya yang namanya seorang pahlawan itu kancilnya atau petaninya? Kancil, yang namanya pahlawan itu mencuri tanpa ketahuan. Beda zaman sahabat. Sahabat itu mengatakan kami mendidik anak-anak kami dengan Quran dan maghazi. Apa maghazi? Kisah-kisah kepahlawanan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mereka besar, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunhum tsummal ladzina yalunhum. Kata Nabi, sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, kemudian generasi yang setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Sebab apa? Cerita masa kecilnya beda kualitas dari kita. Ketika diceritakan tentang kepahlawan Muhammad SAW, yang muncul dari mindset mereka, aku pengen kayak Muhammad. Aku pengen kayak Rasulullah. Aku pengen kayak sahabat-sahabat yang menemani Muhammad. Karena itu yang ceritakan. Kita gak sadar, kita kalau gak punya ilmu, gak ngerti cerita kancil mencuri ketimun. Kita pikir kemudian anak itu menangkap pesan sebagaimana yang ada kita harapkan di kepala kita. Enggak. Cobalah berpikir dengan gaya dunia anak-anak. Oh, gaya mereka setelah cerita, oh kancil keren ya. Buaya bodoh ya, Pak Tani itu bodoh ya. Sehingga mereka ketika dewasanya tidak menghargai nasi. Tidak menghargai jerih payah orang yang pergi ke sawah. Memandang rendah orang yang menjadi petani.
dan kemudian mereka hanya memikirkan keinginan untuk memenuhi keinginan diri sendiri. Yang penting saya dapat timun, gak peduli dengan kesengsaraan orang lain. Oh itu berat mas, berat. Ini ya, selesaikan video ini ya, habis itu tanya jawab. Hingga sampai ada orang yang saking kepengennya terkenal sekarang, makan mangga muda. Nih. Dicocol pakai garam. Digigit pakai gigi. Setahu saya harus dikupas dulu mbak. Dia berjibaku. Sampai putus asa. Kemudian dipaut di YouTube. Terkenal? Terkenal. Dia bahagia, diundang ke istana sama presiden. Saya juga gak tahu kenapa presiden kok ngundang orang kayak gitu. Pertimbangannya apa? Diundang, terkenal. Hingga sampai ada orang yang melakukan adegan-adegan yang gak masuk akal. Biasanya kalau polisi razia apa? Helm, STNK, SIM. Nah ini razianya beda. Sampainya di jembatan Pengarengan, saya pun dibuat kaget juga karena saya melihat sesosok yang membuat bulu kuduk kita merinding dari kejauhan. Razia pocong. Ternyata setelah kita dekati, sosok tersebut merupakan bocah yang berpakaian seperti sesosok pocong. Ngapain kamu? Prank. Buat konten YouTube ngeprank. Sama siapa? Sama teman pada kabur. Nah sama teman. Tadi temannya banyak. Pas ngelihat polisi kabur, dia gak bisa kabur. Karena udah diikat jadi pocong. Akhirnya dia yang ketangkep. Kok mati, sorry. Kok malah mati toh? Serem nggak jawabnya? Lah, ini contoh kontennya. Kira-kira kayak begini. Buat YouTube. Ini anak kecil yang diagetin. Jangan kabur. Tapi balik lagi. Kenapa mereka rela melakukan yang sedemikian? Karena pengen terkenal. Nih, secara penelitian orang-orang milenial, mereka menganggap bahagia itu yang paling top. Kalau zaman generasi X, ini zaman bapak-bapak kita anggapannya ya. Zaman bapak-bapak kita itu yang paling membahagiakan bagi mereka, yang pertama itu ketika punya uang. 61%. Kemudian apa? Menolong orang lain. Jadi empatinya masih tinggi. Kemudian menjadi pemimpin dalam sebuah komunitas, dalam perusahaan dan segala macamnya. Kemudian apa? Menjadi terkenal, itu paling rendah. Masih lebih tinggi menjadi orang yang punya nilai spiritual yang tinggi. Kalau zaman kita, lihat urutannya. Menjadi kaya tetap nomor 1. Tapi menjadi terkenal menjadi nomor yang kedua. Kemudian menolong orang lain itu yang ketiga. Berapa banyak kita ngekos tapi gak kenal sama tangga kanan kiri. Kontrak gak kenal tangan kanan kiri. Nah itu karena kita sudah mulai gak peduli. Kenapa? Kita lebih hedon daripada bapak-bapak kita. Kita lebih mementingkan diri kita sendiri, gak penting sama orang lain melebihi bapak-bapak kita dulu.
Semateri-materinya orang dulu itu nggak ada apa-apanya bagi kita. Iya. Lihat orang materi dulu, lihat filmnya Sidul, sederhana banget. Orang itu diirikan kalau punya sarjana. Orang sarjana itu kaya, kayak gitu, sederhana. Sekarang dilihat dari kepribadiannya. Apa? Mobil pribadi, motor pribadi, rumah pribadi, semua pribadian. Kemudian menjadi pimpinan yang nomor 4 dan agama diletakkan paling terakhir pada zaman sekarang. Itu zaman sekarang. Kenapa kok demikian? Apakah ini benar? Ya tentu saja, saya tidak mengatakan ini benar. Tapi antum perlu cari jawabannya karena waktunya habis. Ini salah. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dangka. Berapa banyak orang yang diberikan oleh Allah terkenal, diberikan harta sama Allah Subhanahu wa taala, tapi hidupnya sempit. Akhirnya mereka perlu pelarian kepada narkoba. Akhirnya mereka pelarian kepada meneguk racun. Mereka pelarian terhadap gantung diri. Kenapa? Karena kebahagiaan bukan terletak pada ini semua. Tapi kebahagiaan kulnah bitu minha jami'ah. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wasiat Allah terhadap Adam. Turunlah kamu Adam ke muka bumi ini. Tapi ingat kisi-kisiku. Ikutilah petunjukku. Kalau kamu ikut petunjukku, faman tabi'alahu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kalian tidak akan bersedih hati dan kalian tidak akan susah, kalian akan bahagia. Terjamin kebahagiaannya. Karena ikut petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke MC. Monggo Mas. Sekian dari untuk kajian dari Pak Ustadz Ridwan Halid atau Bang Sifrun. Sebagaimana kita dengarkan bersama-sama tadi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk akhwat atau ihwat. Dari materi tadi yang terlalu nyaman, ada? Subhanakallahumma wa bihamdika. Ada yang nanya? Enggak ada? Oh, monggo Mas. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakallah khairan kasiran kepada Ustaz Ridwan Halid yang begitu Masya Allah penyampaiannya luar biasa. Mungkin itu cukup ya bagi kita. Tapi sebelum itu perkenalkan, nama Ana Fahmi Nur Rahman. Ya. Saya berangkat dari Bogor, Ustaz. Masya Allah. Oh, jauh. Jadi alhamdulillah sedikit cerita, mungkin Ana udah 2 kali mengikuti kajian dari Ustaz Ridwan Halid. Yang pertama dari dehalusinasi di Bogor, dan Ana ikut. Dan Ana di Bogornya itu di Jasinga, Ustaz. Jasinga itu pojoknya Bogor, di Bogor Barat. Jadi kemana-mana itu jauh. Nah pas itu kajian di Bogor itu jauh juga. Dan ternyata datang ke sini jauh juga, Ustaz. Alhamdulillah. Luar biasa. Ada yang berminat mbaknya? Jomblo kan Mas? Jomblo, alhamdulillah. Masya Allah. Untuk ilmu jauh-jauh loh. Masa pulang-pulang gak bawa istri? Astagfirullah. Monggo Mas. Baik, tapi mungkin pertanyaannya ke materi alhamdulillah dapat dipahami dengan baik. Tapi ingin sedikit minta ceritanya, kenapa sih Ustaz Ridwan Halid ini memilih nama Instagramnya itu dengan Sifrun, gitu Ustaz? Karena Bang Waryun kan udah pernah nginin ininya kan, bahwa Waryun itu adalah pengikut setianya Nabi Isa misalnya kan. Ya. Tapi kan yakin dia pengikut setia Nabi Isa? Saya tidak. Nah jadi
kalau kita artikan sifrun itu kan nol ya dalam bahasa Arab ya. Ya. Maka ingin tahu kenapa memilih kata sifrun untuk nama Ya. Instagramnya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain mbaknya? Ada yang mau tanya? Enggak ada. Ya. Ada. Diapain? Pakai oh, dikasihkan mic-nya. Tolong oper ya. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Jazakallah khair buat materi yang telah disampaikan tadi. Saya dari Karawaci nih mau bertanya. Jauh juga? Ya, dekat. Oh, kirain deket Bogor. Enggak, dekat sini. Bisa pulang bareng nanti kalau disahkan. Sah, sah? Sah, sah mbak? Enggak, mau bercanda mau mbak. Mau bertanya mengenai yang telah disampaikan tadi seperti rezeki, maut, jodoh kan sudah ditentukan sama Allah gitu ya. Nah, seperti Ustadz Sifrun tadi bilang bahwa mungkin jodoh yang belum ketemu, mungkin jodoh kita udah meninggal gitu kan. Jangan dianggap serius mbak. Kan mungkin bisa aja terjadi gitu. Iya, Nah, ada yang dari Bogor nganggur. Kalau jodohnya mbak meninggal, dia jodohnya juga sudah meninggal. Dipisah. nah pertanyaannya nih, kalau naudzubillah gitu ya, Iya, iya. jodohnya udah meninggal, apakah kita sampai mati nanti juga bakalan jomblo gitu? Mungkin itu aja Ustadz. Iya. Soal jawabannya, jazakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang lain? Cek. Wanita sebaik ini mas, setulus ini, sepolos ini, antum akan biarkan mati mas? Istighfar antum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz atas ilmunya yang tadi disampaikan. Saya hanya ingin bertanya, kan kesibukan saya bekerja sambil kuliah ya. Iya. Nah, terus kalau misalkan saya ingin ke kajian tuh kadang suka ada waktu atau kadang suka ada rapat mendadak gitu. Nah, saya cuma mau bertanya, bagaimana cara biar kita tuh istiqomah, biar nggak karena terlalu sibuk dengan dunia sampai melupakan akhirat gitu aja. Iya. Terima kasih. Cari suami mbak, supaya yang kerja bukan mbak. Tuh pilihannya nambah lagi. Ada yang lain? Berangkat-berangkat naik motor sendirian, pulang-pulang gonjeng 3. Ada yang lain? Monggo mas, silahkan. Oh ya, iya kedengeran. Tapi mbaknya pengen denger suara antum tuh, dikasih mic-nya. Monggo. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya. Kan, tadi kata Ustadz juga jodoh itu udah ditakdir sama Allah. Iya. Tapi kita bisa nggak merubah takdir itu gitu. Kalau misalnya udah Allah takdirin itu, tapi kita Iya. maunya yang ini gitu. Iya. Ya, makasih Ustadz. Itu aja sih. Oke. Udah ya, nanti nambah lagi ya. Keburu lupa saya. Tadi kenapa kok memilih nama Sifrun? Karena kaidahnya seperti ini. Sifrun itu kan kosong. Orang solehah itu adalah orang yang paling merasa tidak soleh. Cik. Ya. Orang soleh adalah orang yang paling merasa tidak soleh. Orang pinter adalah orang yang paling merasa kosong. Enggak, itu sombong sama aja. Enggak, saya pengen ngejelasin gini. Itu sifrun artinya 0. Ditemukan oleh Al-Khawarizmi pada abad ke-7. Oke, 7 sama 8. Itu perantara itu. Dulu orang-orang Romawi
itu punya angka sendiri, orang-orang Arab punya angka sendiri. Maka Al-Khawarizmi itu penemu angka Arab. Angka Arab bukan angka hijaiyah ya. Angka Arab itu angka yang kita pakai yang kemudian diganti namanya sebagai alfabet. Itu angka Arab aslinya. Kenapa kok digeserkan supaya Barat itu melalaikan kita bahwasanya betapa besarnya jasa kaum muslimin. Kalau kita tahu bahwasanya ras kita ini, nenek moyang kita adalah orang-orang hebat, takut Barat itu bangkit lagi kita. Itu dalam segala macam segi ilmu. Bukankah semua ilmu pengetahuan yang hari ini dinikmati oleh bangsa modern itu awal penemunya adalah orang Islam yang semuanya itu merujuk terhadap wahyu berupa Al-Quran. Cikal bakalnya itu nol, angka nol. Angka Arab. Sampai kemudian ditemukan angka nol oleh Al-Khawarizmi. Dulu orang Eropa juga punya angka sendiri namanya angka Romawi. Karena imperium mereka imperium Romawi. Betapa susahnya melakukan hitung-hitungan. Coba, saya punya uang 20.000 mau beli sawi harganya 2.750 rupiah. Hitunglah pakai angka Romawi. Susah. Hingga sampai kemudian Fibonacci itu studi banding ke Arab, ditemukannya kemudian angka Arab. Tahu Fibonacci? Pemikirnya orang-orang Barat yang didamba-dambakan, ternyata dia cuma sampah di hadapan Al-Khawarizmi. Kamu dengerin aja ini angka-angkanya. Dia takjub. Kemudian dia bawa ke Barat dan diperkenalkan angka Arab itu di tengah-tengah orang Eropa. Dan pada saat itulah orang-orang Eropa meninggalkan angka Romawi kemudian beralih dengan angka Arab. Hingga sampai nol itu disebut. Karena dulu belum ada nolnya. Sampai kemudian angka nolnya ada, ini sempurna dipakai sama orang Barat dan orang Barat kemudian menyebut nol itu sebagai the logic gate, pintunya logika. Itu pertama. Saya nulis ketika saya milih nama Sifrun, saya nulis 16 poin saya kasihkan ke Ustadz Felix Xiao. Kenapa? Karena pas itu akun saya hilang, disuruh bikin akun lagi, tandeman saya namanya Hawariyun. Ustadz Felix ngasih nama kepada saya itu ini Partai Pengemis Cina. Apa itu namanya? Partai Pengemis Cina itu Kaipang. Hadirilah show Hawariyun bersama Kaipang. Apa? Pengemis Cina. Akhirnya saya pikir dulu, akhirnya saya milih nama Sifrun. Angka 0 itu the logic gate. Dan angka 0 itu benar-benar menjadi pintu logika. Dari bahasa permesinan, bahasa ilmu pengetahuan, kemudian bahasa dunia digital, bahasa komputer, semuanya itu disusun dari yang paling dasar itu adalah satuan dua angka yang disebut sebagai bilangan biner, 0 sama 1. Siapa yang menemukan itu? Al-Jabar. Konsepnya itu merujuk kepada siapa? Merujuk terhadap kalimat tauhid. La ilaha, bukankah la ilaha itu meyakini tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan. Itu sudah setengah daripada iman, kata Zakir Naik. Antum ateis setengah beriman. Kenapa? Karena la ilaha itu 0. Illallah, satu dan satu-satunya. Maka semua ilmu pengetahuan yang kita nikmatin sumbernya itu sesungguhnya kalimat tauhid. Karena yang beri kita ilmu itu tidak lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita itu gak mengerti apa-apa sampai kemudian Allah memberikan kita ilmu. Ayatnya itu dalam surat Al-Baqarah. Ya, itu Allah yang ngasih kita ilmu. Jadi semua aktivitas sekarang berkat di dunia media sosial. Maka saya harapkan, salah satu harapan saya kenapa saya ambil angka 0, yang pertama membuka logika kita. Agar kita punya fitrah yang sebenar-benarnya fitrah 0. Dan ketika kita punya fitrah yang benar, ketika disampaikan tentang logika-logika tentang keberadaan Tuhan yang benar, yakni Allah Subhanahu wa taala,
maka kita akan temukan satu zat yang satu-satunya yang paling berhak kita sembah. La ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan saya. Nanti 10 atau belasan sisanya kapan-kapan aja. Kalau saya jadi nulis buku kayak Hawariyun biar kaya. Sombong dia. Pas baru bikin buku datang dia nanyain, ini rumah ngontraknya berapa ya? Antum digaji sama Ustadz Felix berapa ya? Antum digaji sama Yuk Ngaji berapa ya? Orang-orang Yuk Ngaji ditanyain satu persatu gajinya sama dia. Wah, ya Allah, keblinger ya. Saya pengen punya uang juga sama Hawariyun. Saya bilang ke Hawariyun, antum ngontrak rumah berapa? Waduh, enggak, itu mah bercanda. Bercandaan itu orangnya kayak gitu, tiba-tiba habis jualan buku nanyain berapa gaji antum, ini orang maksudnya apa gitu. Terus pertanyaan yang kedua mbaknya, apakah kita besok kemudian ketika di akhirat itu jomblo? Kalau kita meninggalnya sebagai seorang jomblo, tapi optimis lah, Allah itu pasti sediakan pasangan. Dan ketika memang kalau seandainya memang kita gak punya pasangan, kita kemudian meninggal, maka Allah akan temukan pasangannya buat antum. Yang laki-laki dapat bidadari minimal 70 bermata jeli. Pernah gak disebutkan bahwasanya perempuan itu dapat bidadara? Padahal sejatinya perempuan itu dapat juga pasangan-pasangan bagi kalian. Enggak, karena ketika disebutkan mau diceritakan apa, perempuan tuh jijik kalau diceritakan seperti itu. Yang dadanya bidang, bulu dadanya lebat, mukanya brewok, jijik. Kalau laki-laki karena memang nafsunya itu lebih cenderung kepada nisa terhadap fisik. Dan wanita itu terhadap harta, maka cerita tentang harta jaminan Allah terhadap Ibunda Khadijah apa? Rumah yang terbuat daripada mutiara. Karena wanita hasratnya lebih tinggi terhadap harta. Kalau cowok-cowok gak peduli harta, yang penting dapat pasangan. Ambil semua harta saya, yang penting kamu milik saya, itu cowok. Sampai kapanpun cowok itu tidak mungkin memahami, cowok itu tidak mungkin memahami betapa apa nikmatnya dari shopping. Gak paham kita. Berapa kali saya ngamuk sama ibu saya gara-gara di pasar lama gitu. Keliling pasar, udah nanyain harga. Gak tahu yang dibeli adalah pedagang yang pertama ditanyain harganya. Karena apa? Beda 500 rupiah. Mau ibu ini apa? Akhir berantem di situ. Jangan ditiru ya. Tapi kita itu memang cowok gak paham ini nikmatnya apa. Bagi mereka itu hilangin stres. Kita yang mereka pergi ke pasar, pergi ke mall yang awalnya stres, kemudian pergi, pulang-pulang hilang stresnya. Kita yang awalnya gak stres sama sekali, diajak ke situ pulang-pulang stres. Gak paham kita sama antum. Sama ketika antum tidak akan mungkin paham betapa laki-laki itu begitu tertarik terhadap wanita. Makanya kalau nyari suami, hati-hati. Kalau perlu kita konsultasikan kepada wali kita, bapak kita, abang kita. Karena mereka yang laki-laki, kita enggak. Semua lelaki kata Imam Ahmad itu sama. Semua cowok itu sama. Buaya semua antum mas. Saya belain ya, jadi saya gak dihitung ya. Saya belain. Sama. Pembohong, busuk, culas, tak bisa dipercaya, gak bisa diandalkan, enggak becus. Sampai hatta kata Imam Ahmad, sampai kemudian mereka ditimpa masalah yang menggoncang mereka. Maka laki-laki itu kalau ketemu sama antum, mereka pandai kemudian memoles dirinya sebagai lelaki yang penyabar, baik, perhatian. Oke, tunggu dulu sampai dia dapat masalah. Ketika dia dapat masalah baru kelihatan kata Imam Ahmad mana yang kualitasnya permata, mana yang kualitasnya cuma batu kali. Kalau dapat masalah. Tadi saya juga ngobrolin ini. Maka cari laki-laki itu yang menjadi problem solving dalam setiap masalah. Kalau ada cowok dari dakwah Islam ini ketika dapat masalah, dia setiap
ada masalah dia yang menyelesaikan, nah itu jos. Kalau setiap tampil-tampil foto-foto gak pernah ikut, makan-makan yang enak-enak gak pernah ikut, tapi ketika ada masalah dia yang menyelesaikan, itu malah lebih bagus. Itu cowok, dia bertanggung jawab. Insya Allah bukan buaya. Itu ya. Kok malah cerita ke situ? Ya insya Allah dapat jodoh Mbak. Insya Allah dapat jodoh. Mudah-mudahan. Pertanyaan saya, Siti Maryam enggak? Enggak. Masa Allah tega Siti Maryam jalan-jalan sendiri di surga, yang lain ngelihat pasangannya, kemudian ada backsound sedih, akhirnya mainan kurma sendirian. Kurma yang dipegang ngelemparin Jibril karena gak ada kerjaan. Enggak kan? Siti Maryam itu disediakan jodoh yang memang sekufu buat dia. Antum mungkin akan dapat jodoh yang sekufu. Ulama ini berbeda pendapat. Ada antum yang akan dijodohkan dengan orang yang sekufu tapi gak sama-sama gak dapat jodoh. Maka Allah akan pertemukan di surga. Ada yang kemudian antum akan dipertemukan dengan bidadari dan bidadara di sana yang antum tidak punya istri. Maka Siti Maryam dijodohkan dengan siapa? Jodohnya dia itu nanti akan menjadi istrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, laki terbaik. Kenapa? Karena Siti Maryam pantas mendapatkan Rasulullah. Itu kualitasnya. Wanita suci, Siti Maryam. Pertanyaan saya, Asia bintu Muzahim, istrinya siapa? Fir'aun. Masa di surga dijodohkan sama Fir'aun? Enak banget. Kita bejat, gak apa-apa bejat, yang penting istri kita masuk surga, enak banget. Asia itu nanti akan dijodohkan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia pantas mendapatkan Muhammad. Itu ya. Yang keempat. Tadi nanyanya apa Mbak? Kok lupa ya? Apa tadi Mbak? Oh, kiat istiqomah. Kiat istiqomah. Bagaimana sih kiat kita agar istiqomah? Yang paling gampang kalau mau terapan, cari teman-teman yang memang senantiasa mengajak kita kepada ketakwaan. Habis Mas? Oh belum, udah berdiri. Kiat istiqomah pertama, kita punya akidah yang lurus, yang benar. Tahu tujuan kita hidup itu untuk Allah, supaya gak gampang hijrahnya, gampang berubah. Kemudian cari komunitas yang baik. Komunitas yang baik, teman yang baik. Kenapa? Teman itulah almar'u ala dini khalili, kata Nabi. Agama seseorang itu tergantung temannya. Kalau teman antum soleh, meskipun antum gak ada keinginan soleh, insya Allah katutan. Imam Syafi'i mengatakan kalau antum temukan seorang teman yang mengajak kepada ketakwaan, pegang tangannya, genggam erat itu, jangan lepaskan. Kenapa? Karena mencari orang yang sedemikian itu susah, tapi melepaskannya begitu mudah. Meskipun nyebelinnya gimana pun. Saya kalau ditanya siapa orang yang paling saya sebelin di dunia ini, jawaban saya Hawariyun. Berisik bukan main. Gak bisa. Tapi saya tetap bareng sama Hawariyun. Sebab apa? Tidak ada kalimat lain bagi Hawariyun untuk kepada saya kecuali ketakwaan. Karena kita berteman karena ketakwaan. Pernah satu adegan ini sering kali terjadi adegannya. Saya Hawariyun itu kalau tidur ba'da isya langsung tidur. Bocah memang. Beda level ya. Tapi yang benar ya gitu. Saya tidur jam 1, jam 2, jam 3. Paling cepat jam 11. Ngapain? Suka ngebaca buku. Kenapa? Karena momen-momen malam hari itu adalah momen saya bisa konsentrasi. Konsentrasi saya itu nunggu Hawariyun tidur. Saya bikin konten dan segala macamnya. Karena kalau dia bangun berisik, curhat segala macam, bang ini bang. Aku tuh ya kayak gitu orangnya. Ya kayak di podcast itu loh. Lagi serius-serius tiba-tiba nongol sambil nangis. Ini apa? Itu bocahnya kayak gitu. Tapi itu karena memang ketulusan hatinya dan kebeningan hatinya. Bukan orang biasa. Orang biasa kalau dinilai pakai sudut pandang orang normal kita akan emosi.
Itu nasihat Ustadz Felix kepada saya, supaya saya gak emosi mungkin ya. Dia tidur jam 9, saya tidur jam 1, jam 3. Suatu ketika saya baru tidur jam 3. Bayangkan numpang di kamar saya, di rumah saya, padahal saya itu sudah pindah rumah. Dari Al-Fatih yang awalnya bareng-bareng, Ustadz ini gak bisa Ustadz. Waktu saya nunggu Hawariun tidur itu habis Ustadz. Gak bisa konsentrasi. Akhirnya ada rumah satu di Bintaro, saya pindah di Bintaro. Bocah minta izin sama Ustadz Felix. Ustadz boleh nggak kalau aku tinggal sama Ustadz Mas Ifrun? Saya pindah itu gara-gara antum, kenapa antum ikut ke sini? Akhirnya kemudian kita serumah lagi. Walaupun nggak sesuai harapan, ngapain saya pindah kalau antum ke sini? Udah jauh dari Ustadz Felix. Nah, saya tidur jam 3 suatu ketika. Lampu saya matikan karena selesai membaca. Saya matikan, saya tidur. Gak lama setelah itu dia bangun. Karena tidurnya jam 9. Jam 3 bangun. Dia nyalakan lampunya. Saya kan belum nyenyak sedikit. Saya ngeliatin dia. Dia itu seolah-olah ngeliatin saya. Seolah-olah saya mendengar bisikan. Hawariun suci, Sifrun penuh dosa. Natin dia. Kemudian ambil wudhu, kemudian sholat Allahu Akbar. Suaranya itu gak ada tombol volumenya mbak. Sholat tahajud itu kan gak seharusnya kenceng toh ya. Yang jadi makmum dia itu siapa? Istri gak ada, bacanya kenceng-kenceng. Orang lagi tidur, akhirnya muncullah ketika dia melihat saya dengan tatapan penuh kerendahan itu, jiwa kompetitif saya muncul. Akhirnya ikutan bangun, ambil wudhu, meskipun emosi ambil wudhunya. Sholatnya sambil Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pertanyaan saya, gara-gara orang yang sedemikian, akhirnya saya sholat tahajud loh. Meskipun nyebelin. Ini kan ya, nyebelin. Tapi saya itu dapat pahala tahajud pada hari itu. Saya kemudian bisa sholat malam pada hari itu. Meskipun tidurnya pagi. Gara-gara orang manusia jenis sedemikian itu. Dan akhirnya saya pas ngisi kajian pada pagi dan siang harinya saya ngantuk-ngantukan. Gara-gara orang ini. Semakin meningkat kebencian saya. Enggak, insya Allah itu membawa kebaikan. Satu ketika saya punya teman di pondok. Kosim, ini Kosim teman saya di pondok itu di belakang yang pakai jubah hitam. Gak tahu kok tiba-tiba datang. Suaranya kenceng. Saya baru tidur. Saya mau tidur tiba-tiba teman saya yang sama. Tiba-tiba saya itu kan mau ngahafal satu ayat, habis satu ayat kan mau tidur. Tiba-tiba ada orang yang duduk di sebelah saya ngafalin ayat juga. Akhirnya mau gak cuma satu ayat yang saya hafalkan. Kenapa? Karena saya mau tidur dia berisik. Karena saya mau tidur, ya meskipun paling enggak kita melakukan amal soleh, karena kita sungkan terhadap teman kita yang soleh itu. Itulah yang kemudian membuat kesolehan yang berikutnya loh. Itu rumus sederhana. Meskipun dia ngafalin, sebelumnya dia dari kejauhan mau tidur, ngelihat kita ngafal, dia sungkan. Akhirnya gak tidur, sebenarnya sama-sama sungkan. Sebenarnya punya keinginan yang sama, tidur. Akhirnya saling menghafal antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena punya teman yang soleh, yang senantiasa beraktivitas karena ketakwaan. Kalau sendirian, tidur ya tidur. Gak ada jiwa yang sedemikian. Maka kalimatnya apa? Lebih baik kita mencari teman yang benar dan karenanya kita dipaksa untuk masuk surga daripada masuk neraka dengan sukarela. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada masuk neraka sukarela. Itu yang mudah-mudahan menjawab. Pertama akidahnya dilurusin, kemudian ukhuwahnya, komunitasnya. Kalau punya teman yang soleh, jadikan teman dekat. Jangan teman yang gak soleh jadikan teman dekat. Saya tidak mengatakan tinggalkan teman-teman yang tidak soleh, enggak ya. Khalil itu almar'u ala dini khalili. Khalil itu maknanya itu
kekasih. Namanya kekasih itu teman, koncoplek, soulmate. Soulmate kemana-mana bareng. Walaupun itu bukan keinginan saya punya soulmate namanya Hawariyun, tapi itulah yang Allah takdirkan buat saya. Ustadz Felix yang kemudian pilihkan buat saya. Kayak begitu. Kenapa saya tetap betah sama orang sedemikian ini, seolah antum gak betah loh sama dia. Loh, tidurnya aja berisik mas. Tidurnya aja berisik. Saya gak mau cerita kemana-mana, tapi dia sendiri pas itu cerita di YouTube dia, ya udah saya ceritakan. Dia kalau tidur tiba-tiba di tengah-tengah tidur bangun teriak-teriak, Ustadz Felix, Ustadz Felix, Ustadz Felix. Pas bangun saya tanyain, kenapa? Saya mimpi Ustadz Felix dipersekusi. Orang baik, mimpinya baik, tapi nyebelin. Orang baru tidur tiba-tiba teriak-teriak, ini apa gitu. Menang satu ketika mimpiin saya, so sweet banget kan ya. Tapi mimpinya apa? Mas Khalid, Mas Ifrun, lari Mas Ifrun, gitu. Tak liatin, padahal saya itu lagi ngedit. Dia tidur di bawah saya, tak liatin. Apa mas? Dia mimpi saya masuk neraka Pak ya. Bocah ini, ya Allah. Dia pikir dia bisa menyelamatkan saya. Dia pikir dia masuk surga, saya masuk neraka. Mimpi apa kamu semalam? Gak tahu, mimpi Mas Ifrun dalam bahaya, aku pengen nyelamatin gak bisa. So sweet sih, mimpinya belin. Antum pikir saya masuk neraka apa? Itulah orang. Itu ya, Hawariyun. Oh. Kemudian pertanyaan terakhir, apa? Takdir. Oke. Pertanyaan saya, yang menyusun takdir itu manusia atau Allah? Allah. Ilmunya Allah itu bisa dijangkau manusia atau tidak? Tidak. Kita itu diberikan ilmu lewat sebagian kecil ilmunya Allah. Betul? Makanya ilmunya Allah itu tidak terjangkau dengan pikiran kita. Maka takdir itu perkara keimanan. Doa itu perkara ikhtiar. Keimanan itu tidak ikhtiar, jangan sampai ikhtiar kita itu mempengaruhi kemudian membuat kita menetapkan ikhtiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah gak kenal ikhtiar mas. Allah punya ketetapan. Kita punya batasan, Allah gak punya batasan. Bisa nggak merubah takdir? Bisa iya, bisa tidak. Tapi yang diajarkan oleh Umar bin Abdul Aziz, berdoalah kepada Allah dengan doa yang sebaik-baiknya, rubahlah takdir Allah dengan berdoa kepada Allah, dan dengan begitu takdir itu akan berubah dengan takdirnya Allah, lewat takdirnya Allah. Paham nggak maksudnya? Takdir itu akan berubah lewat takdirnya Allah, karena kita berdoa kepada Allah. Itu konsepnya. Takdir itu perkara Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesalahan para generasi-generasi terdahulu itu memperdebatkan takdir, padahal takdir itu tidak mungkin terjangkau oleh kita. Kita itu kan berpikir lewat indera yang kemudian ditangkap sebagai fakta masuk indera, kemudian ditangkap lewat informasi dalam otak kita. Pertanyaan saya, gimana kita bisa menjangkau Allah kalau sosoknya Allah saja gak pernah terindra oleh kita? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Maka perkara bagi orang yang beriman pertama kali itu beriman terhadap yang gaib, dan hal yang paling gaib bagi kita adalah keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita mencari Allahnya dengan metode pemikiran. Allah itu fair, cari Allah itu pakai otak kalian, tapi ketika kalian menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ikutin aku, jangan banyak tanya. Sholat, apa simbol daripada sholat? Antum disuruh bersujud. Sujud, apa simbol daripada sujud? Letakkan, mohon maaf, pantat antum lebih tinggi daripada kepala antum, sebagai bentuk kehinaan kepada siapa kamu sedang menyembah. Betapa rendahnya kamu di hadapan Allah.
Itu kalau sudah nemu Allah. Kalau belum nemu Allah kan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kayak Ibrahim mencari. Ibrahim ketika lihat bintang, oh ini bersinar, ini Tuhanku. Ketika kemudian muncul bulan, oh ini Tuhanku karena dia lebih besar. Ketika muncul kemudian matahari, oh ini Tuhanku, dia lebih besar daripada bulan. Dan kemudian mataharinya tenggelam. Oh, aku Tuhanku adalah yang menciptakan bintang, menciptakan bulan, yang menciptakan matahari, itu Tuhanku. Makanya kemudian disebut sebagai Ibrahim Hanifan, agama yang lurus. Kenapa? Karena mencari Allah itu dengan akalnya. Akal itu fasilitas daripada Allah untuk menemukan siapa Tuhan kita. Kalau fitrah kita itu benar-benar kosong, tanpa kepentingan apapun, kita insya Allah akan dipertemukan dengan zat yang layak, paling layak kita sembah, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Asal antum mau fair. Asal antum mau fair. Ibrahim dapat Allah, barulah kemudian ketika Ibrahim menemukan Allah, barulah muncul wahyu kepada Ibrahim dan ketetapan-ketetapan syariat milah Ibrahim. Allah itu nunggu Ibrahim untuk menemukan Allah baru dikasih. Allah itu fair, gak ada agama yang lebih fair daripada Islam. Silakan pikir dulu. Orang yang gak percaya sama Allah, gak percaya sama Tuhan, silakan antum ajak berpikir tanpa dalil. Karena dalil itu bahasanya ke orang-orang beriman. Pakai logika. Kalau sudah pakai logika, dia sudah fix bertemu sama Allah, maka barulah kita sampaikan dalil-dalil dalam agama. Itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Mungkin sekian, udah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin untuk satu pertanyaan lagi, boleh Pak Ustadz? Oh, boleh. Silakan. Oh ya, Pak. Afan. Laporan. Kita sering mendengar segala sesuatu butuh uang. Bahkan ibadah pun seperti zakat, infak, sedekah, hadir majelis butuh uang untuk transportasi, sehingga kadang seseorang bingung, pusing jika tidak memiliki uang dan dia tidak bahagia. Oke. Bagaimana kejelasan jika tadi Ustadz menjelaskan kebahagiaan tidak dapat dimiliki dengan uang, sedangkan segala sesuatu hampir semuanya pakai uang. Segala sesuatu mungkin pakai uang. Mungkin ya saya katakan ya. Antum cari istri yang mau sama antum pakai uang? Enggak, belum tentu loh. Mereka suka dengan opa-opa, karena apa? Karena ganteng. Coba kita bercermin. Coba sesekali antum nonton opa-opa Korea, buat apa? Muhasabah. Betapa jauhnya kita dengan harapan mereka. Muhasabah gitu. Kenapa kok nonton Korea? Karena ibadah. Ibadah apa? Muhasabah. Tapi Masya Allah, meskipun jelek-jelek begini, ini asli Mbak. Gantengnya itu palsu, ini asli. Tanpa campuran pengawet. Tanpa, mukanya ini leswis. Tanpa campuran mikroplastik. Benar gitu ya? Leswis. Insya Allah awet. Kalau ganteng itu tua sedikit, gantengnya hilang. Kalau jelek, insya Allah awet jelek. Makin tua makin jelek. Awet tanpa pengawet. Nah, cari yang jelek supaya tahan lama. Opo sih mau takon nih? Apaan sih? Ya Allah. Iya, semuanya butuh uang. Tapi nasihat dari Nabi, dari Abu Bakar dan para sahabat-sahabat yang memiliki uang, letakkan uang itu di genggaman, bukan di hati. Kewajiban kita mencari penghidupan. Emang iya, antum kalau usia balik masih minta dari orang tua, itu infak orang tua ke antum, itu hukumnya. Karena balik itu sudah waktunya antum mencari uang sendiri, itu dalam Islam.
Maka tugas kita ketika balik itu nyari uang. Kalau diniatkan karena Allah dapat pahala enggak? Pahala. Kalau kita nyari nafkah sebagai suami pergi meninggalkan istri di rumah, kita pontang-panting, jual keringat, apa tuh? Keluar keringat, kemudian banting tulang, pulang ke rumah, baru dapat 200.000, istri bilang, ya ini mah buat beli skincare aja gak cukup. Skincare saya 10 step. Ngerti kan saya ya? Ngerti ya? Saya belajar banyak sama Mas Fuad. Skincare 10 step. Apa itu saya gak tahu. Mungkin 10 lapis ya, atau 10 tahapan. Dipilok, dilepok, dicor gitu, mukanya. Apalah bebas. Nah, itu ibadah. Bahkan itu disebutkan ibadah yang bisa menghapuskan dosa. Yang dosa itu tidak bisa dihapuskan dengan jihad fisabilillah. Oh, itu mulia. Maka dunia itu letaknya uang itu adalah fasilitator agar kita menuju ke Allah. Hadisnya suratnya Al-Qasas. Bentar. Walatan sanasi baka minat dunya. Silakan kalian mengejar akhirat kata Allah, tapi jangan sampai melupakan dunia. Perhatikan diksinya dari ayat Al-Qasas ini. Allah tidak mengatakan silakan kalian kerja dunia, tapi jangan sampai meninggalkan melupakan akhirat. Diksinya apa? Silahkan kejar akhirat. Kenapa? Karena visinya orang berimam itu paham betul bahwasanya dunia itu cuma permainan. Orang berimam itu paham betul bahwasanya di dunia itu sementara. Maka tujuan visi misinya menjalani kehidupan. Dia bekerja, dia mencari istri, membangun keluarga. Kemudian dia menjalin kehidupan, membangun kesibukan dalam hidup. Itu tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu orang beriman. Niatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihatnya Allah terhadap orang yang macam seperti ini, jangan lupa sama dunianya ya. Karena dunia itu fasilitas agar kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dua orang yang layak kita irikan. Apa? Orang yang diberikan Quran kemudian dia baca pagi siang malam. Dan orang yang diberikan harta oleh Allah dan kemudian dia gunakan hartanya untuk bersedekah di jalan Allah. Iri itu gak boleh sama Allah. Hasad itu gak boleh. Cemburu itu gak boleh. Ini dalam artian bukan parenting ya. Kalau istri kita dekat sama suami lain, kita harus cemburu. Karena kalau gak cemburu itu disebutnya sebagai jayus, dosa besar buat laki-laki yang tidak cemburu ketika pasangannya itu didekatin oleh yang bukan mahramnya. Itu ya, dua hal. Maka gunakan dunia itu untuk dekat sama Allah. Kita cari dunia untuk dakwah. Maka prinsip yang diajarkan oleh Ustadz Felix kepada saya itu prinsipnya Kaipang. Kenapa saya dipilihkan nama Kaipang? Ternyata dia bucin sama Kaipang, partai pengemis Cina. Apa slogannya dari beliau? Slogannya beliau, tugas kita bro, itu beliau katakan kepada saya, tugas antum di sini cuma ngabisin uang. Ketika saya dipanggil pertama kali, biarkan saya yang cari uang, saya sebagai fasilitas antum, lanjutkan dakwah saya. Beliau bikin Al-Fatih Studio, beliau bikin Hijab Alila, kemudian berjalanlah bisnis itu. Kemudian tugasnya untuk dihabiskan sebagai dakwah. Oke. Maka kalimat berikutnya yang beliau pegang, saya pegang sampai sekarang, kalau buat dakwah mesti sempurna, tapi kalau buat kehidupan seadanya saja. Maka antum pernah ngelihat Ustadz Felix orasi 212 tapi pakai sandal jepit. Tapi kalau urusan dakwah kameranya yang terbagus. Kenapa kok beli kamera yang bagus? Ingat buat dakwah, laptop yang paling bagus. Segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwah yang bagus. Itulah pemanfaatan dunia yang bagi saya untuk zaman sekarang yang relate. Dapat dunia tapi alokasikan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Ustadz untuk jawabannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari acara ini. Mungkin ada kesimpulan dari kajian ini adalah mengingat berapa lama kita di dunia. Ini tentu sudah banyak hal yang telah kita lalui dan berlandaskan tujuan atau keinginan yang kita akan capai. Namun tidak semuanya tidak sesuai dengan harapan, bahwa kadang ada di bawah ekspektasi kita atau di atas ekspektasi kita. Itu semua dari tergantung kita sendiri. Karena semua itu merupakan bagian kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai hambanya hanya bisa berusaha dan bertawakal. Terima kasih. Untuk itu kita lanjutkan untuk doa penutup. Ustadz, izin. Jam berapa sih asar? Hah? Lewat 30? Oh, yuk. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wan amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna istiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tetapkanlah kami terhadap sesuatu yang benar. Cintakanlah kami terhadap apa-apa yang Engkau cintai, dan bencikanlah hati kami terhadap apa-apa yang Engkau benci. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda war rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah kami dekat dengan Quran. Jadikanlah kami menjadi ahlul Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran tanpa pernah bosan di pagi, siang, dan sore, dan malam harinya, wahai Allah. Jadikanlah keturunan-keturunan kami adalah keturunan yang Qurani, keluarga yang Qurani, yang dekat dengan Quran, yang dipandu oleh Quran setiap gerak-geriknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.